Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Lani Ramdhani, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit terkait dengan video yang sudah kita upload di YouTube lalu kemudian diambil oleh orang lain dan diupload ulang di YouTube ya teman-teman, atau video reupload milik kita. Jadi pada prinsipnya YouTube itu akan mendeteksi bagian-bagian video yang sudah kita upload itu kalau misalkan pada settingan channel kita itu kita kategorikan sebagai lisensi YouTube standar ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kita setting dengan Creative Commons ataupun ya Creative Commons ya teman-teman, jadi ada dua tipe itu, yaitu lisensi YouTube standar dan kemudian Creative Commons. Nah, Creative Commons ini kalau misalkan teman-teman mendownload video orang lain lalu kemudian menguploadnya kembali ke YouTube, nah itu diperbolehkan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk kategori yang lisensi standar, nah teman-teman itu pasti akan terdeteksi teman-teman kalau misalkan teman-teman itu menggunakan karyanya orang lain dan kemudian diupload ulang, dan itu namanya itu adalah reupload ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat konten, setidaknya harus yang ori ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mendownload videonya orang lain, ya sama halnya dengan mengcopyright ya teman-teman. Jadi seperti halnya dengan channel-channel yang lain yang sudah di banned. Jadi ini hanya sekedar saran saya, kalau misalkan teman-teman ingin berkarya di YouTube, haruslah berhati-hati ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita untuk melihat video kita yang sudah di-download oleh orang lain teman-teman. Langsung saja kita menuju ke beranda video kita atau beranda channel kita teman-teman. Nah, di sini adalah tampilan untuk dashboardnya teman-teman. Dashboard dari channel kita. Di sini kita bisa melihat. Nah, pada bagian submenu di bagian kiri sini teman-teman, kita bisa scroll bagian bawah sini. Kita langsung saja pilih di hak cipta ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah mengklik hak cipta ini, video-video yang sudah teman-teman upload di channelnya teman-teman itu akan terlihat seperti ini. Artinya ini adalah video yang sudah di-download ulang oleh orang lain dan kemudian di-upload ulang di YouTube teman-teman. Jadi YouTube itu mendeteksi bahwasanya mereka itu menggunakan karya milik saya, seperti halnya dengan seperti ini ya teman-teman. Ini adalah nama-nama channelnya juga ada seperti ini. Nah, cuman di sini saya tidak mempermasalahkan ya teman-teman. Artinya saya karena memang saya tidak terlalu terkenal juga, jadi selagi dalam video yang mereka upload itu tidak menghina saya ataupun tidak menjelek-jelekan saya, jadi saya tidak permasalahkan ya. Silahkan upload, silahkan di-download ulang dan di-upload ulang, saya tidak mempermasalahkan itu. Siapapun bebas ya teman-teman. Tapi kalau untuk menjelek-jelekan saya, berarti saya harus turun tangan teman-teman. Saya harus mengklaim itu ya teman-teman. Tapi di sini saya tidak mengklaim mereka-mereka ini yang sudah mendownload video saya. Nah, cuman di sini bisa saya tunjukkan di sini teman-teman. Kalau misalkan bagian frame sini, teman-teman bisa melihat kalau misalkan diarahkan kursornya, di bagian sini ada tampilan icon yang berbentuk file. Di sini teman-teman bisa pindahkan ke arsip ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pindahkan ke arsip, berarti teman-teman bisa mengontrol sepenuhnya tentang perkembangan video yang sudah diupload oleh orang itu teman-teman. Kemudian di bagian sini juga kita bisa meminta penghapusan video ya. Artinya kita meminta kepada tim YouTube untuk menghapus video yang sudah diupload oleh orang lain tersebut teman-teman. Kemudian yang bagian ketiga sini ada hubungi channel ya teman-teman, yang icon pesan ini. Jadi kita bisa menghubungi si pengupload video kita ya teman-teman. Kita bisa menghubunginya ataupun memberikan peringatan kepada beliau tentang konten ID yang sudah muncul di bagian hak cipta ini teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, harap untuk berhati-hati ya. Tapi kalau misalkan untuk video-video saya sendiri, kalau misalkan teman-teman mau mendownloadnya ataupun menguploadnya ulang, silahkan teman-teman. Saya tidak akan mempermasalahkan itu. Saya hanya kagum saja karena video yang sudah saya buat kemudian diambil oleh orang lain dan diupload ulang, itu merupakan salah satu kebanggaan buat saya ya, karena artinya mereka sudah bisa mempercayai karya-karya saya. Tapi memang bukan sebagian besar tentang karya-karya saya sih teman-teman. Artinya ada sebagian besar yang ada bagian-bagian tertentu yang memang itu milik orang lain dan kemudian saya upload ulang sebagai hiburan ya teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat juga di bagian kecocokan sini, kita bisa melihat di sini ada yang 70% dan kemudian ada yang 100% teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk 70% persentase ini dikarenakan pengupload video kita dia sudah menambahkan sebagian kecil tentang pengeditan video ya teman-teman. Di bagian pengeditan video itu beliau sudah menambahkan mungkin ada gambar-gambar tertentu yang ia tempelkan pada background video kita ataupun opening dari videonya, kemudian suaranya mungkin sudah dirubah ya. Jadi
mungkin kecepatan video kita juga sudah dirubah, jadi dia terbaca hanya 70% ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang 100% ini artinya ID-nya terbaca bahwasanya beliau itu tidak lagi mengedit ataupun merubah isi dari video kita ya teman-teman. Jadi beliau langsung menguploadnya. Nah, bagi saya ini tidak saya permasalahkan, karena saya juga sering mengambil video orang lain, tapi yang jelasnya bukan video yang ada di YouTube ya teman-teman, tapi video yang ada di Facebook. Tapi untuk sebagian besarnya saya izin kok teman-teman, jadi tidak perlu harus khawatir lagi. Tapi untuk selebihnya saya menyarankan kepada teman-teman sekalian untuk berkarya di YouTube itu harus lebih hati-hati lagi teman-teman, karena YouTube itu lebih pintar ya, atau lebih cerdas ya. Artinya sebagian per kliknya kita saja YouTube itu bisa mengetahui hal itu teman-teman. Nah, jadi tujuan daripada saya membuat video ini adalah sebagai sumber pengetahuan saja ya. Artinya saya hanya berbagi informasi kepada teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang mau berkarya di YouTube, harusnya lebih berhati-hati lagi atau lebih teliti lagi, karena kalau misalkan teman-teman itu masih dalam proses peninjauan untuk dimonetisasi, hal-hal seperti ini yang akan menyebabkan teman-teman itu gagal dalam monetisasi teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu terbaca sebagai reuploader ya, atau pengupload video ulang di YouTube teman-teman. Nah, mungkin sampai di situ dulu ya teman-teman untuk informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman sekalian yang mungkin saja saat ini sedang merilis kontennya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.